semuanya pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Baik, Tuhan serahkan banyak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam buat kita, salam kudus, terima kasih. Baik, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang maha baik. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Pagi hari ini, dengan pertolongan kasih-Mu ya Tuhan, kami bisa dibangunkan kembali bersama-sama dalam pertemuan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sangat kami rasakan ya Tuhan, memberikan kami terus ya Bapa kekuatan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Dan terus ya Tuhan, kami datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Engkaulah yang memberkati semua jemaat kudus-Mu ya Bapa, yang dengan rela hati, dengan senang hati dan haus untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku, semangat yang sangat luar biasa. Ya kita, amin. Ya puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah akhir pekan di mana kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kita sudah merasakan kebaikannya terus menuntun hidup kita. Dengan firman-Nya, kerinduan kita terus untuk memahami dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, di mana Dia telah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya, adalah berkat yang terbesar yang terus memotivasi kita untuk mengucap syukur senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan sangat istimewa pada pagi hari ini karena kita akan mengakhiri pasal 3 Kitab Galatia Bapak Ibu Saudara dengan episode 139 yang luar biasa. Dan saya akan mengajak kita untuk membaca bagian terakhir dari Galatia pasal 3 ini ya. Tadi kata Ibu Bet sebagai pamungkas untuk menuntaskan penjelasan pasal 3 ini kitab Galatia ya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ya. Saya akan membacakan dari ayatnya sekali lagi, dari ayat 26 sampai 29 ya. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayatnya yang terakhir pasal 3 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus, satu di dalam tubuh Kristus. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Allah, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita sudah beberapa kali membahas terkait dengan keturunan Abraham menerima janji Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini harus selalu kita berhati-hati supaya kita tidak mencampur adukan ya janji Allah melalui Abraham kepada keturunannya yaitu suatu bangsa yang kudus, yaitu bangsa Israel, dengan janji Allah kepada Abraham kepada keturunannya
yaitu yang tunggal Yesus Kristus yang saat ini terhubung dengan kita, yaitu berkat kasih karunia-Nya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah mendengar juga penjelasan tentang bagian di mana Allah akan selalu menyertakan hal-hal yang menonjol secara fisik, ya, secara nyata yang bisa dilihat oleh pandangan mata, ya, kepada bangsa Israel apabila Allah sedang memberkati mereka, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah melihat bahwa saat ini Allah memberkati kehidupan kita, ya, sebagai tubuh Kristus. Bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel adalah dengan berkat secara rohani, berkat surgawi di dalam Kristus Yesus yang telah kita terima melalui iman dan sepenuhnya, di mana kita telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan kita menjadi peserta di dalam janji yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, ya, sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, Pauluslah yang mengungkapkan, Pauluslah yang menyingkapkan tentang janji Allah yang terkait dengan keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Dan janji ini bukan janji yang secara khusus digabungkan dengan apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya Israel. Tidak, tapi ini tersendiri kepada kita sebagai tubuh Kristus, dan ini adalah janji Allah juga, ya, kepada Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal di masa kekekalan sebelum dunia dijadikan. Allah Bapa telah membuat suatu kesepakatan, ya, dengan Yesus Kristus, ya, dan Roh Kudus, ya, bersidang, katakan begitu, ya. Ya, Allah Tritunggal bersidang sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum bangsa Israel ada, bahkan sebelum Allah menyatakan janjinya kepada Abraham, ya, Allah Bapa, ya, Allah Anak dan Roh Kudus telah membuat suatu kesepakatan bahwa ada suatu janji, ya, yang akan dikaruniakan dan akan diwujudkan, akan dilaksanakan, dan akan disalurkan, dan akan diperlihatkan, ya, bahwa suatu saat, ya, tanpa melalui bangsa Israel, umat pilihannya, ada berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada orang-orang percaya dari semua, ya, bangsa atau dari semua suku, tanpa perbedaan. Tadi sudah dikatakan di ayatnya yang ke-28 itu, dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal di mana kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki, perempuan, tetapi kamu semua adalah satu di dalam Kristus, satu tubuh di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika dikatakan di ayat 29, jadi kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji yang mana Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita belajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita mengatakan semua janji Allah adalah ditujukan kepada kita. Ya, tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa semua perintah Allah ditujukan kepada kita. Semua janji Allah ditujukan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu berjanji kepada orang yang berbeda, Bapak Ibu Saudaraku, di waktu yang berbeda, dengan kelompok yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Ya, kita sudah beberapa kali mendengarkan bahwa ketika Tuhan Allah berjanji menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari peristiwa, ya, keganasan daripada air bah, ya, Tuhan berjanji menyelamatkan Nuh dan keluarganya apabila Nuh membuat bahtera baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja janji itu bukanlah janji yang sedang diterapkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, juga kepada Abraham ketika Tuhan berjanji bahwa kepadanya dan keturunannya
Allah karuniakan sebuah tanah pusaka, tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya, yaitu Yerusalem. Tentu saja janji itu bukan ditujukan kepada kita, karena kita tidak mengambil bagian di dalam warisan tanah Kanaan atau Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika juga Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, Tuhan juga menjanjikan kepada mereka, apabila kamu taat, kamu akan diberkati, dan apabila kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Tentu saja janji itu bukan ditujukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus mengatakan di Roma pasal 6, kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia. Kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia Tuhan, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Kita adalah tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi terkait dengan janji yang Allah karuniakan, ya, dikatakan melalui keturunannya, melalui Yesus Kristus, janji yang secara khusus. Ya, kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara, inilah janji Allah kepada kita, ya, saat ini terkait dengan Roh Kudus, ya, yaitu di ayatnya, di pasal 3, ayatnya yang kita baca ayat 2. Ya, jadi dikatakan di ayat 29 tadi, jadi kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah yang mana, Bapak Ibu Saudara? Yang saat ini kita mengambil bagian di dalamnya. Ya, janji Tuhan yang mana? Ya, kita lihat di Galatia pasal 3 ayat 2. Ya, dikatakan, hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Allah yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terkait dengan janji Allah, ya, kepada Abraham berkaitan dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku, adalah dikatakan kita menerima Roh Kudus saat ini adalah karena kita percaya kepada Injil, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan karena kita menanti-nantikan dan menyongsong turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Tuhan berjanji kepada tubuh Kristus bahwa kita menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Turun Roh Kudus dari mana, Bapak Ibu Saudara? Karena Efesus 1 ayat 13 mengatakan, ya, Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi tidak menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah memiliki Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus dan sudah didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita dan Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita permanen, satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita percaya Injil kasih karunia Allah, Yesus mati menghapuskan segala dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini dijadikan anak-anak Allah karena iman. Amin. Itu yang dikatakan di ayat 26 tadi. Karena kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena iman Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi janji pemeteraian Roh Kudus itu tidak dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu? Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika Petrus, ketika Yohanes, ketika Yakobus pertama kali percaya kepada Yesus Kristus dan mereka yang percaya itu diselamatkan, Yesus mengatakan kepada mereka tentang Roh Kudus, kamu harus, ya, dikatakan menantikan janji Bapa. Kamu harus berkumpul di suatu tempat. Kamu siapa? Bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus berkata kepada orang Israel bahwa orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus harus menantikan janji Bapa.
yaitu turunnya Roh Kudus sesuai dengan nubuatan Nabi Joel. Jadi karena itu mereka harus, ya, orang Israel harus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Tapi kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, siapa kita? Kita adalah bangsa-bangsa lain, kita tubuh Kristus, tidak dikatakan menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Ya, yang dikatakan adalah ketika kamu percaya, Roh Kudus dimeteraikan, dan Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita secara permanen. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita lihat di ayatnya, ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-14, saudara-saudara, di Galatia pasal 3 ini, dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, janji Tuhan mengenai Roh Kudus yang dimeteraikan bagi setiap orang yang percaya, yaitu kita sebagai tubuh Kristus, saudara-saudaraku, tidak sama dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kepada orang Israel, Tuhan meminta mereka yang percaya kepadanya supaya mereka berkumpul di suatu tempat dan mereka akan menerima Roh Kudus. Akan menerima Roh Kudus, bukan telah menerima Roh Kudus. Itu adalah sebuah proses di mana antara percaya dengan menerima Roh Kudus bagi bangsa Israel ada jarak waktu, ya, peristiwa itu terjadi. Sedangkan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku dikaruniakan oleh Tuhan suatu kebenaran bahwa tidak ada jarak waktu, ya, di mana ketika kita percaya dengan menerima Roh Kudus langsung Bapak Ibu Saudara kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah janji Tuhan yang menjadikan kita anak-anak Allah dan posisi kita secara permanen di dalam tubuh Kristus, ya, adalah merupakan janji yang dinyatakan oleh Allah saat ini, dan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sesudah dia naik ke surga. Amin. Sesudah dia dipermuliakan dan sekarang kita menerima karunia berkat yang dikaruniakan Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus, dan sekarang kita menerima janji itu sebagai janji yang dipelihara oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan sampai selama-lamanya. Kita adalah pengambil bagian di dalam warisan yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus adalah bahwa betapa kita sangat diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, kita ini bagian dari keluarga Allah yang kekal. Amin. Dan hidup kita terus diberdayakan oleh Tuhan. Itu yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita harus secara konsisten, ya, dan kita harus terus setia kepada kebenaran kasih karunia ini. Jangan pernah kita berpaling sedikit pun dari kebenaran kasih karunia Allah ini, sehingga Bapak Ibu Saudara kita terhindar dari, ya, teguran seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, karena mereka mengalami banyak kerugian di dalam kehidupan mereka mengiring Tuhan, ya, di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Jemaat Galatia ini mereka banyak gagal di dalam mengenali kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena kita sekarang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, hal yang sangat indah, hal yang terbaik
hal yang paling berharga, yang paling mulia, Tuhan telah karuniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus, dan itu adalah harta kita. Ya, itu adalah harta kita yang tidak bisa diambil oleh orang lain, tidak bisa ya digerus oleh keadaan zaman. Bapak Ibu Saudara, harta kita di dalam Kristus Yesus itu tidak bisa ya Bapak Ibu Saudaraku ditiadakan dan tidak bisa dihilangkan, dan tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku digelapkan oleh keadaan dunia, oleh arus dunia. Tapi harta milik kita di dalam Kristus Yesus adalah harta yang abadi yang kita bawa bersama-sama dengan Kristus. Kita memilikinya untuk selama-lamanya. Tidak ada ya kekuatan apapun yang bisa merampas itu dari kehidupan kita. Karena kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus adalah kehidupan yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, sehingga saudara dan saya bisa menikmati kehidupan persekutuan dengan Kristus Yesus. Setiap hari kita bisa merasakan kebaikannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus meyakinkan kita terus bahwa kita sangat dikasihi oleh Allah, kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertumbuh terus dalam pengenalan kita akan kebaikan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dari sekarang, besok, dan untuk selama-lamanya. Kita mempunyai tempat yang istimewa di hati Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan karena hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena apa yang kita capai, tapi kita sekarang mempunyai kesempatan untuk menikmati seluruh kebaikan Tuhan. Itu semata-mata karena semuanya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tidak ada yang bisa menggoyahkan pengharapan itu, karena itu adalah pengharapan yang sangat nyata di dalam Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia sudah dipermuliakan, dan kita selalu bersama-sama dengan dia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada manusia yang mengerjakan suatu ya keadaan dan kenyataan hidup di dalam Kristus sedemikian rupa. Tidak ada usaha yang dapat membuat kita berada di dalam Kristus selama-lamanya, karena itu hanya dilakukan oleh Allah saja bagi kita, dan kita menerimanya melalui iman kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ketika kita mengakhiri bagian pasal dari pasal 3 ini, saudaraku, kita akan melihat bahwa gambaran daripada kehidupan kita, ya, gambaran kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus begitu nyata, saudara-saudaraku, apabila kita bisa memahami dengan lebih baik lagi, saudara-saudaraku, siapa kita di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ini suatu kesempatan kesempatan emas, kesempatan yang sangat luar biasa, di mana setiap rahasia-rahasia daripada kebenaran firman Tuhan itu semuanya meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita, dan meyakinkan kita bahwa di dalam Yesus Kristus saudara-saudara dan saya benar-benar mempunyai kehidupan yang sangat bernilai tinggi, berharga, dan Tuhan benar-benar berpihak saat ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Allah ingin menuntun hidup mereka, ingin menuntun hidup kita supaya selaras dan terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, sebagai terang dan cahaya yang dimana kemuliaan Kristus dapat kita sampaikan melalui kabar baik kepada semua orang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ya mengajak kita untuk melihat lagi di ayatnya di Kolose pasal 2, ya saya mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2, saya mengajak kita untuk membaca ya Kolose pasal 2 dari ayatnya yang ke-11. Ya, Kolose pasal 2, saudara-saudaraku, ayatnya ya yang ke-11. Ya,
Jadi sekarang saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang telah dipercayakan, di mana kita saat ini adalah anggota tubuh Kristus dan kita dipersatukan di dalam suatu rumah yang kekal. Amin. Nah ya, Bapak Ibu Saudara, kita adalah keluarga yang telah disatukan dengan Kristus dan tidak bisa dipisahkan lagi untuk selama-lamanya. Apapun kuasa-kuasa ya yang ada di dunia ini tidak bisa memisahkan kita lagi, karena kita sudah satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, ini adalah kekeluargaan yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, yang tidak bisa diusahakan oleh manusia, tetapi Roh Kuduslah yang melakukan semuanya ini. Kita dipersatukan menjadi satu keluarga di dalam Kristus Yesus, baik sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan selalu berkumpul bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang sangat menggembirakan luar biasa. Ya, sehingga sekarang ini, saudaraku, ya, firman Tuhan mengajak kita untuk terus menjadi untuk melihat fokus kita. Karena dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak godaan, ya, banyak hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita, saudara-saudara, mengganggu fokus kita. Karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk melihat, ya, supaya kita terus memandang kepada apa yang Tuhan rencanakan sepenuhnya di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang baru di dalam tubuh Kristus ini. Inilah fokus kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya Tuhan memakai hidup kita secara efektif, dan Tuhan memakai hidup kita, memakai talenta kita, memakai segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk kemuliaannya. Kita lihat di dalam Kolose pasal 2. Ya, Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal 2 mulai dari ayatnya yang ke-11 ya. Ayat 11 dikatakan. Ya. Kolose pasal 2 ayat 11. Di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sunat adalah untuk membersihkan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita dinyatakan di sini menerima pembersihan, ya, bukan Bapak Ibu Saudara secara jasmani, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita menerima sunat Kristus, yaitu di mana kita sudah dipisahkan dari segala dosa. Amin. Dan kita sekarang sudah bersih di dalam Kristus Yesus, kita disucikan oleh darahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mempunyai bagian di dalam kekudusan yang permanen. Kekudusan di dalam Kristus Yesus adalah kekudusan kita sebagai anggota tubuhnya. Sehingga kita bisa melihat siapa diri kita di dalam Kristus adalah kita sudah dipisahkan dari dosa, dari kuasa maut, sehingga kita tidak mempunyai hubungan dengan dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mempunyai kewajiban dan ketundukan, dan kita bukanlah hamba dosa, tetapi kita mempunyai kepatuhan dan ketundukan bahwa kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita adalah hamba-hamba yang mengabdi kepada Tuhan dan bukan mengabdi kepada setan, bukan mengabdi kepada kuasa-kuasa kegelapan, tetapi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa ya, saat ini kita memandang kehidupan kita di dalam Kristus Yesus adalah bahwa kita adalah orang-orang yang telah disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan Kristus dan kita bisa mengikuti kehendaknya, sehingga saudara-saudara dan saya dikatakan di ayatnya yang ke-12, karena di dalam Yesus kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut juga dibangkitkan
oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita memiliki suatu kuasa yang dapat membangkitkan spirit kita, membangkitkan semangat kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Amin. Hidup di dalam tubuh Kristus, di mana saudara-saudara dan saya diberikan potensi, kita diberikan kapasitas, saudara-saudara, untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan untuk menjadi sia-sia dan bukan untuk membuang-buang waktu, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dikaruniakan suatu kekuatan untuk senantiasa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi fokus kita sekarang ini adalah fokus memberikan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Sehingga, saudara-saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, benar-benar itu datang dari kesadaran kita, karena kita melakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita menjadi sangat selektif, menjadi sangat selektif di dalam setiap perkataan-perkataan kita. Amin. Di dalam setiap perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap langkah dan keputusan kita, kita tidak bisa lagi menjadi orang-orang yang sembarangan tanpa memperhitungkan segala sesuatu. Adalah semuanya harus untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini suatu jalan hidup yang sangat luar biasa, di mana Roh Kudus mengcover, Roh Kudus melindungi, dan Roh Kudus memimpin, menuntun, mengajar kita untuk bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah jalan hidup yang terbuka secara luas bagi setiap orang yang percaya ingin mengenal Kristus yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, dan mengenal kuasa Roh Kudus, saudara-saudaraku, dengan kerja kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sampai saat ini semua orang yang telah meninggal dunia, semua orang yang telah mati, Bapak Ibu Saudaraku, mereka masih ada di dalam kuburan, atau di mana mereka meninggal, Bapak Ibu Saudara, mereka masih ada di sana. Kecuali Yesus Kristus, dia tidak bisa tinggal di dalam kuburan itu sampai selama-lamanya. Karena dia mempunyai kuasa, dan karena dia adalah Allah, maka dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kuasa yang dahsyat, yang luar biasa itulah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita saat ini, supaya kita tetap bisa melihat kehidupan kita ini dengan penuh pengharapan, dengan sangat optimis tentang masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu adalah sesuatu masa depan yang sangat indah dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia, tetapi kita bisa merasakannya karena kita percaya kepada firman-Nya, dan kita terus fokus kepada panggilan kita yang diminta oleh Allah. Untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Kita lihat dulu ya, Saudaraku, untuk terus merenungkan kebaikannya. Di ayatnya yang ke-13 khususnya dikatakan di sini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Bukan sebagian dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak mungkin lagi mati untuk mengampuni dosa kita yang lain. Tetapi dia mengampuni dosa kita, segala pelanggaran kita sekali untuk selama-lamanya. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai, finish. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kebenaran yang sudah selesai itulah, yang sudah sempurna itulah kebenaran yang dikaruniakan kepada kita, setiap orang yang percaya, dan di dalam kebenaran itulah kita berjalan hidup di hadapan Allah. Nah, saudaraku, ayat 14-nya dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Dan itu semuanya ditiadakan oleh Allah dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita memandang siapa diri kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat diri kita di atas kayu salib. Amin. Bahwa bersama-sama dengan Kristus, manusia lama kita telah disalibkan dan daging sudah disalibkan. Sekarang kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Amin. Oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dikaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian, yaitu ketertiban dan kasih dan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan semuanya itu dipakukan di atas kayu salib. Tidak ada lagi ancaman ya bagi kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, melainkan yang ada adalah damai sejahtera Tuhan, adalah kebahagiaan bersama dengan Tuhan, adalah kesejukan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, apabila kita melihat diri kita sebagai tubuh Kristus di dalam kesatuan persekutuan kita, maka orientasi arah daripada semangat kita adalah untuk menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Itu adalah motivasi yang tulus dan motivasi yang suci yang datang dan yang diturunkan dari kasih karunia Tuhan, oleh sebab Yesus Kristus telah melakukannya sebagai teladan yang sempurna bagi kita. Amin. Saudara-saudaraku, sebagai pemandu hidup kita, yang memandu pikiran kita dan yang membimbing hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus dengan kuasanya akan melakukan itu semuanya di dalam kesatuan kita. Kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang sangat nyata yang kita rasakan bersama, di mana kita bisa melayani satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, dengan motivasi kasih daripada Yesus Kristuslah yang mengerjakannya, yang mengikat di dalam persekutuan, di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-16, ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 15 dulu tadi, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini bukan pemerintah bangsa dan negara maksudnya, Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat yang mengendalikan pikiran orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa mereka hanya menyaksikan, menonton saja tentang kemenangan-kemenangan Kristus yang dinyatakan melalui kehidupan orang-orang percaya. Kemenangan ini akan kita saksikan terus. Amin. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-16, inilah fokus kita yang membawa kita kepada suatu perjalanan hidup yang benar-benar sangat efektif di tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sangat berdaya guna. Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan di situ di ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai, dikatakan mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat, dan seterusnya. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sebab wujudnya ialah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sekarang bukan berada di dalam bayang-bayang, tetapi kita sudah berada di dalam hakikat. Kita sekarang bukan berada di dalam kondisi di mana kita diperhadapkan kepada situasi yang simbolik atau yang masih sebuah kiasan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di dalam kehidupan Kristus yang nyata, yang adalah hakikatnya, ya, bukan di dalam keadaan simbolik lagi. Sehingga kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus Kristus, memuji dan memuliakan Dia di dalam kehidupan yang nyata. Amin. Bukan di dalam persimbolan-persimbolan
bukan di dalam kiasan-kiasan, Bapak Ibu Saudara, bukan di dalam kehidupan ilustrasi, tetapi kita ada di dalam kehidupan hakikat namanya, ya, yang sesungguhnya kita hidup di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita lihat ya sebagai kesimpulannya di pasal 3 Kolose 3 ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena itu, karena kita adalah ya orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sekarang mempunyai sebuah teropong, ya, mempunyai sebuah arah. Bapak Ibu Saudara mempunyai sebuah pemandu kemudi, ya. Bapak Ibu Saudara mempunyai sebuah tuntunan, mempunyai sebuah bimbingan, mempunyai sebuah buku manual, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita kepada fokus. Dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, karena Kristus Yesus saat ini, ya, yang telah dipermuliakan di dalam surga, dialah saat ini yang mengoperasikan hidup kita. Hidup yang baru yang kita miliki bersama-sama dengan Dia sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Yesus Kristus mengoperasikan, menggerakkan kehidupan kita, dan melalui kuasa Roh Kudus dan melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita didewasakan, kita dimantapkan, Bapak Ibu Saudaraku, kita terus diyakinkan dan kita terus dikuatkan, dan pengharapan kita semakin luas, kebenaran Allah semakin banyak menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup saudara-saudara dan saya berbuah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu karena kita mempunyai suatu fokus, ya, dan kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Pikirkanlah perkara yang di atas, karena dari ataslah Tuhan Yesus saat ini melihat dan juga memimpin hidup kita, supaya apapun yang kita lakukan, semuanya itu kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu dikatakan di ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Saudara-saudaraku, ya, hidup kita tidak bisa dirusak oleh keadaan dunia. Amin. Hidup kita tidak boleh dirusak oleh keadaan-keadaan yang berubah-ubah di dunia ini. Bahkan penderitaan sekalipun, Bapak Ibu Saudaraku, kesengsaraan sekalipun, saudara-saudaraku, tidak akan merubah atau tidak akan merusakkan kehidupan kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan selalu eksis menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu menyatakan pengharapan kita di dalam Kristus. Di dalam setiap situasi apapun, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu selalu baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus selalu baik, dan Dia selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan mengajak semua orang untuk menyatakan pengakuan yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita, dan Dia menyediakan upah yang besar bagi setiap orang percaya yang selalu setia kepadanya. Dan saudaraku, karena itulah, ya, di ayatnya yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak sepenuhnya, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan dalam kemuliaan duniawi yang sementara yang bisa hilang, ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi kemuliaan kita adalah kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, kemuliaan yang kekal, di mana saudara-saudara dan saya mempunyai suatu kehidupan yang cemerlang dan yang tidak bisa dirusakkan oleh kondisi-kondisi duniawi,
suatu saat kita akan mengalami itu. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka kita akan mengalami tubuh kebangkitan, tubuh yang kekal, yang tidak akan mengalami lagi sakit penyakit, tidak mengalami lagi kekecewaan, tidak mengalami lagi kelemahan, dan tidak ada lagi unsur-unsur dunia, Bapak Ibu Saudara, yang dapat melemahkan kondisi keadaan manusia baru kita kelak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mempunyai berkat kehidupan yang jauh lebih baik dari hanya sekedar yang bisa kita pandang di dunia saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita berjuang saat ini di dunia ini karena kita harus memenuhi kebutuhan daripada tubuh yang merosot ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita harus bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan kehidupan kita yang sementara di dalam tubuh yang merosot ini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah menyediakan di seberang sana, Tuhan sudah menyediakan di mana Dia menyediakan tubuh yang baru bagi kita, tubuh kebangkitan sama seperti tubuh Kristus. Dan oleh karena kenyataan ini adalah merupakan janji Tuhan yang sungguh-sungguh dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saudara-saudara dan saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kita menghadapi kenyataan di mana kita kadang lemah, kadang kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak sesuai, yang tidak kita harapkan, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita dimotivasi terus dengan suatu kekuatan iman, karena kita percaya bahwa semuanya pada akhirnya nanti akan selesai, akan diakhiri, happy ending. Amin. Bapak Ibu Saudara, happy ending bersama dengan Kristus, semuanya akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kita selalu semangat mengerjakan segala tanggung jawab kita. Selama kita di sini, ada penyertaan kasih Tuhan, ada Roh Kudus yang membimbing kita, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita selalu bersatu, Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenarannya kita harus teguh dan kita harus beritakan ini kabar baik kepada semua orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pagi hari yang indah ini Engkau membuka kembali cakrawala pemahaman kami, wawasan, pikiran kami di dalam Kristus Yesus, di mana hidup kami tersembunyi di dalam Allah bersama-sama dengan Allah, sehingga kami di cover dan kami senantiasa boleh yakin, kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami setiap pagi akan selalu bangun pagi dengan semangat dan akan selalu bangun pagi dengan sukacita, dan kami bersiap melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan membuat berbuah dan hidup kami tidak akan sia-sia lagi. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah semuanya ini menjadi berkat yang besar, mendewasakan kami menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada Roh Kudus yang terus memimpin kami dan dengan kuasa yang selalu tersedia dan mencukupi apa yang kami perlukan. Kami percaya kemenangan di dalam setiap kehidupan perjuangan kami itu adalah merupakan berkat yang terbesar yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih kami melihat segala sesuatu kebaikan-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Kita akan berjumpa besok pagi di dalam pertemuan ibadah Minggu Raya kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya. Shalom.